Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, bagi yang hari ini sedang tidak enak badan atau tidak merasa kurang sehat, Ibu doakan semoga kalian cepat sembuh ya dan bisa beraktivitas seperti biasa. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoalah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan diberikan kemudahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama Ibu Wiwin di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat mengetahui tentang polusi udara dan akibat yang ditimbulkan oleh polusi udara, serta dapat mengetahui salah satu ciri-ciri dari bangun ruang. Hari ini, kita akan mendengarkan cerita tentang asap menyebabkan polusi udara. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar berikut ini gambar apa ya? Ya, benar sekali. Pada gambar ini, yaitu menunjukkan sebuah keramaian yang terdiri dari beberapa kendaraan seperti kendaraan roda 4, kendaraan bis, kendaraan bermotor. Nah, dalam berbanyak kendaraan seperti ini akan menyebabkan polusi udara. Nah, apa saja sih yang menyebabkan polusi udara? Yaitu salah satunya seperti gambar di berikut ini. Ada asap-asap. Nih, lihat. Ada asap-asap yang berkeluaran dari kendaraan, serta banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya, maka akan menyebabkan suatu polusi. Anak-anak, mari kita dengarkan ceritanya. Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Kendaraan bermotor dan bermobil banyak menyebabkan polusi. Ada yang tahu apa itu polusi? Ya, polusi adalah pengotoran atau pencemaran. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor dan bermobil ini menyebabkan polusi udara. Coba kita lihat gambarnya. Nah, di sini gambar terlihat ada sebuah mobil yang berlintas dan dia mengeluarkan sebuah asap kendaraan. Asap kendaraan ini yang berwarna abu-abu ini akan menyebabkan polusi. Di mana polusi yaitu adalah pengotoran atau pencemaran yang dikeluarkan oleh asap kendaraan yang melintas di jalan raya. Anak-anak, selain asap yang dapat menyebabkan polusi udara, kendaraan bermotor dan bermobil juga menyebabkan polusi suara. Polusi suara adalah pengotoran atau pencemaran suara yang ditimbulkan oleh suatu kendaraan, baik itu kendaraan roda 4, baik itu bis, ataupun baik itu dari kendaraan bermotor. Nah, biasanya dari suara-suara tersebut akan menyebabkan polusi suara yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor.
Contoh polusi suara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor adalah suara klaksonnya yang terlalu keras, maka akan menimbulkan telinga kita yang sakit. Ya, terlalu keras, apabila suara yang terlalu keras, maka akan menimbulkan pendengaran kita sakit. Nah, seperti kalian yang pernah kita lihat di kehidupan sehari-hari ketika kita sedang berpergian di luar. Kita banyak sekali melihat kendaraan-kendaraan yang berlalu lintas. Ketika kita sedang berhenti, maka banyak yang mengeluarkan bunyi-bunyi suara kendaraan seperti klakson ataupun suara-suara kebisingan mesin. Nah, itu akan menyebabkan suatu polusi suara, di mana polusi suara yaitu adalah pengotoran atau pencemaran suara yang dapat mengakibatkan telinga kita terasa sakit. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap dapat menimbulkan polusi udara, seperti pada gambar berikut ini. Banyak sekali lalu lalang bis, mobil, ataupun motor yang melintas di jalan raya dan mengeluarkan asap-asap kendaraan yang akan dapat menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Anak-anak, apabila kita terkena polusi udara, maka kita dapat terinfeksi ISPA. Apa itu ISPA? ISPA adalah singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. ISPA juga dapat menyebabkan kematian yang ditimbulkan oleh banyaknya udara kotor yang kita hirup, maka kita akan dapat terkena penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Sekarang, hampir semua daerah di perkotaan mengalami polusi. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Gunakan masker saat keluar rumah agar kita terhindar dari udara yang kotor, juga virus-virus yang ada di udara. Anak-anak, coba perhatikan suasana jalanan pada gambar berikut ini. Jalanan begitu penuh dengan kendaraan bermotor. Ada sepeda motor dan ada banyak mobil. Semua kendaraan bermotor mengeluarkan asap dari knalpotnya, sehingga membuat udara tercampur dengan asap kendaraan. Nah, jika kita melewati jalan seperti ini, pasti udara yang kita hirup sangat tidak segar atau kotor. Kita juga bisa mengalami sesak nafas karena udara yang kita hirup sudah tercampur dengan asap kendaraan atau disebut dengan karbon dioksida, yaitu karbon yang banyak mengandung asap kendaraan. Nah, tidak baik ya untuk kesehatan dan juga dapat mengalami sesak nafas. Anak-anak, sekarang coba kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ini terdapat dua buah truk pengangkut, yaitu pengangkut barang besar atau sebuah box besar. Nah, box besar ini berbentuk bangun ruang. Salah satunya yaitu adalah balok. Jika kita sudah belajar mengenai bangun datar, pada hari ini kita akan mengetahui tentang bangun ruang, salah satunya balok. Kita akan melihat ciri-ciri dari sebuah bangun ruang, yaitu balok. Seperti ada rusuk, ada sisi, dan ada juga titik sudut. Tapi sebelum kita mengetahui untuk menghitung rusuk, sisi, dan titik sudut, kita lihat dulu pengertiannya ya, supaya lebih paham. Nah, sekarang
Apa sih yang dimaksud dengan rusuk? Rusuk adalah perpotongan dua buah bidang yang berupa garis. Rusuk sama dengan ruas garis. Jika kita sudah belajar mengenai ruas garis, maka ruas garisnya itu disebut juga dengan rusuk. Kemudian, apa itu sisi? Sisi adalah suatu daerah yang membatasi bangun luar dengan bagian dalam dari suatu bangun datar. Dan sedangkan titik sudut merupakan perpotongan dari 3 buah rusuk. Anak-anak, selanjutnya mari kita hitung jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada balok di bawah ini ya. Nah, ini Ibu sudah menghitungnya. Ada jumlah rusuk, jumlah sisi, dan ada jumlah titik sudut. Sekarang kita mengetahui jumlah rusuk sebuah balok, yaitu ada 12. Nih, jumlah rusuknya ada 12 yang berwarna merah. Kemudian, untuk jumlah sisi, yaitu ada 6. Mana saja sisi-sisinya? Sisi pada bagian bawah berbentuk persegi panjang, terus sisi pada bagian atas penutupnya berbentuk persegi panjang. Kemudian sisi belakang berbentuk persegi panjang, sisi depan berbentuk persegi panjang, sisi samping kiri dan sisi samping kanan. Maka jumlah seluruh sisi yang dimiliki sebuah balok yaitu ada 6. Dan untuk jumlah titik sudutnya yaitu ada 8. Nih yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam ini merupakan jumlah titik sudut. Maka jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jumlah titik sudut yang dimiliki sebuah balok yaitu ada 8. Sekian, terima kasih pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan kembali di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa, setelah kalian simak video pembelajaran ini, kalian jawab ya pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Selamat mengerjakan, kalian hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.